Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Oktawianingsih dengan NIM 222111214. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview materi yang sudah saya dapatkan selama saya belajar atau mempelajari mata kuliah Sosiologi Hukum. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yakni mengenai definisi dan objek kajian sosiologi hukum. Definisi sosiologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari antar makhluk sosial dengan objek kajiannya yakni fakta sosial, tindakan sosial, imajinasi sosial, realitas sosial, dan hubungan antar manusia. Jika definisi dari sosiologi hukum sendiri, yakni ilmu yang mempelajari masyarakat terhadap hukum atau sebaliknya, dengan objek kajiannya, yakni basis sosial dari hukum dan efek-efek terhadap gejala sosial. Kemudian di pertemuan kedua mempelajari mengenai hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dan kenyataan masyarakat merupakan dua entitas yang saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi, di mana hukum itu berfungsi sebagai pedoman perilaku dan kontrol sosial untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Sedangkan masyarakat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang membantunya mempunyai hak dan melakukan perbuatan hukum. Walaupun tidak semua orang mempunyai kapasitas hukum yang sama, efektivitas hukum sangat bergantung pada persepsi dan rasa hormat masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan harapannya terhadap hukum. Kemudian di pertemuan yang ketiga, membahasnya mengenai yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan langsung kepada objeknya dengan objek kajian yaitu efektivitas hukum, kepatuhan hukum terhadap hukum, peranan lembaga hukum dalam penegakan hukum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yuridis normatif sendiri yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan atau library research. Objek kajian dari yuridis normatif yaitu norma dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dokumen perjanjian, putusan pengadilan, dan lain-lain. Kemudian di pertemuan keempat ada mazhab pemikiran hukum positif, yakni positivisme hukum. Artinya, hukum dipositifkan sebagai status tertinggi di antara berbagai norma yang terdiri dari berbagai perbuatan sebagai fakta hukum dengan konsekuensinya yang disebut sebagai akibat hukum. Pengaruh positivisme sangat erat dengan penegakan hukum di Indonesia karena Indonesia membentuk sebuah norma-norma yang dipositifkan dan diwujudkan dalam bentuk undang-undang dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian di pertemuan 5 membahas materi mengenai mazhab pemikiran hukum sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence itu merupakan aliran filsafat hukum yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Aliran ini mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Aliran ini mendorong para hakim dan pembuat hukum untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga mereka bisa mendesain hukum agar menjadi alat yang efektif dalam menciptakan harmoni sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, yang selanjutnya di pertemuan ke-6 itu ada pemikiran hukum living law dan utilitarianisme. Pemikiran hukum living law ini menekankan bahwa hukum yang efektif yaitu hukum yang berakar dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya aturan formal negara saja. Sementara utilitarianisme, pemikiran hukumnya memberikan landasan etis bahwa hukum seharusnya bertujuan menciptakan kebahagiaan besar bagi banyak orang. Selanjutnya di pertemuan ke-7 itu ada pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun merupakan dua tokoh penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang sosiologi dan filosofi. Meskipun keduanya berasal dari latar belakang budaya dan zaman yang berbeda, tetapi tetap terdapat kesamaan dalam pemahaman mereka tentang hubungan antara individu dan masyarakat.
Emil Durkheim dengan penekanan pada fakta sosial dan solidaritas, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu itu berinteraksi dalam kelompok masyarakat. Teori pendidikan moral Durkheim juga menyoroti pentingnya disiplin masyarakat dan ketertarikan kelompok dalam membentuk karakter individu yang merupakan fondasi bagi keteraturan sosial. Di sisi lain, pemikiran dari Ibnu Khaldun mengenai solidaritas sosial melalui konsepnya di Asabiyah yang menjelaskan pentingnya ikatan kelompok dalam membangun dan mempertahankan peradaban. Ia menunjukkan bahwa kekuatan kelompok dan interaksi sosial memiliki peran sentral dalam menentukan keberlangsungan dan kemunduran suatu masyarakat. Pada intinya, Durkheim lebih menekankan struktur sosial itu dan norma sebagai pendorong interaksi sosial, sedangkan dari Ibnu Khaldun lebih memfokuskan pada solidaritas kelompok sebagai kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial. Kemudian di pertemuan ke-8 ada materi pemikiran hukum Max Weber dan H.L. Hart. Max Weber dan H.L. Hart merupakan dua tokoh yang memiliki pengaruh yang besar dalam bidang sosiologi hukum. Max Weber, seorang sosiolog dan ekonom yang menekankan bahwa pentingnya memahami hukum dalam konteks sosial dan budaya. Di sisi lain, H.L. Hart, seorang filsuf hukum, mengembangkan teori hukum yang berfokus pada struktur dan fungsi hukum. Ia memperkenalkan konsep aturan primer dan sekunder, di mana aturan primer menetapkan kewajiban dan aturan sekunder memberikan kerangka bagi penerapan aturan primer. Kemudian di pertemuan yang ke-9 itu ada materi yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Efektivitas hukum ini dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan oleh hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat, yang pertama kaidah hukum, itu harus memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, penegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, petugas sipil, itu harus berintegritas dan profesional dalam bekerja. Kemudian 3, dari masyarakatnya sendiri harus sadar akan pentingnya hukum, yang tentunya untuk menyadarkan harus ada kontribusi dari pemerintah juga terkait usahanya meningkatkan kesadaran hukum dengan memberikan pemahaman hukum, pengetahuan mengenai hukum, pengharapan terhadap hukum, rasa hormat terhadap hukum, dan paham akan isinya, dan harus taat, masyarakat tuh harus taat tanpa dipaksa. Kemudian pertemuan 10, hukum dan kontrol sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Baik, yang selanjutnya di pertemuan ke-11 itu membahas yang materi mengenai sociological studies. Sociological studies merupakan nama lain untuk istilah law and societies studies. Sociological studies adalah istilah generik untuk menyebutkan semua ilmu-ilmu sosial yang mempelajari hukum. Socio-legal studies ini berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial dan dengan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, sekalipun ia dilengkapi dengan perangkat asas, norma, dan institusi. Dalam bentuknya yang longgar, perspektif socio-legal studies bisa digunakan oleh pemikiran yang hanya sebatas bertujuan untuk merevisi rejim hukum positif sekalipun selalu diawali dengan penolakan terhadap ajaran-ajaran penting positivisme hukum. Kemudian selanjutnya ada progressive law. Hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal dengan mengubah sistem hukum agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum itu mampu menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia. Penerapan hukum progresif di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai konteks seperti perlindungan hak masyarakat, adat, dan upaya menghadirkan keadilan sosial. Kemudian di pertemuan 13, legal pluralisme. Pluralisme hukum merupakan kenyataan sosial yang mencerminkan keberagaman sistem hukum dalam suatu masyarakat.
seperti hukum negara, hukum adat, dan norma sosial. Di Indonesia, pluralisme hukum menjadi sangat relevan mengingat keberagaman budaya, adat, dan tradisi yang hidup berdampingan dengan hukum formal negara. Kemudian di pertemuan ke-14 ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Ini membahas pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam memberikan perspektif yang komprehensif mengenai interaksi antara agama dan masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, agama dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam Al-Quran misalnya kita jumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia lain yang menyebabkan kesengsaraan. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.